Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Pak dan Cemum setelah mualaf nggak tambah cerdas, tambah makin mumet dia. Ngomongnya itu random, ngelantur dan ngawur. Saya aja itu ya, sampai nggak bisa memahami apa yang dia katakan. Mungkin karena terlalu cerdas dia ini, karena terlalu pintar, sampai kalimat-kalimat yang dia keluarkan dari mulutnya itu susah dipahami. Dia yang cerdas atau saya yang paling bodoh ini ya, yang sehingga nggak bisa mengerti dia. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat videonya. Kemudian untuk gereja Pantekosta itu, kalau bukan Tritunggal, menempatkan Allah Bapa itu sebagai apa? Ya, itulah sebabnya saya katakan ada dua paham yang berkembang. Ya, paham pertama menempatkan bahwa Allah itu ya sebagai sang pencipta satu-satunya, dia menurunkan roh ciptaannya ada di dalam tubuh Yesus. Sehingga pada Lukas ya pasalnya yang ke-3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi ada tiga hal. Pertama, Yesus dibaptis. Lalu kedua, turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati hingga kepada Yesus. Lalu kedengaran suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Jadi suara itu dari langit. Ya tentu itu suara Allah. Dia tidak turun lalu menjelma menjadi manusia. Namun ini implikasi ya pada saat Yohanes pasal 1 ayat 14 itu disebutkan firman menjadi daging, itu bahasa asli daging, daging, bukan manusia. Nah, hal inilah yang perlu kita ketahui, bahwa bukan berarti perkataan itu atau suara Allah itu menjelma menjadi Yesus, bukan. Tetapi ketika Roh Kudus itu hinggap kepada Yesus, nah Roh Kudus itulah pembawa firman. Sehingga dalam Bible menyebutkan, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa di dalam diriku, tetapi apa yang aku hakimi berasal dari Dia yang mengutus aku." Jadi ketika Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada, itu betul keluar dari dalam Yesus. Namun itu ilham dari Roh Kudus yang ada di dalam Dia. Jadi Dia itu menemukan bermacam-macam sakit penyakit, Dia mengampuni dosa, Dia mengungkapkan Allah yang akhir. Itu ilham Roh Kudus yang ada pada Dia. Matius pasal 4 ayat 1, Roh membawa Dia. Itu Roh Kudus diyakini oleh Kristen adalah Roh dari Allah. Tapi Roh Allah bukanlah Allah itu sendiri, tetapi Roh Allah itu adalah Roh yang diutus oleh Tuhan. Ya. Iya. Jadi menurut paham gereja itu seperti itu pertama. Dan yang kedua, paham bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Menurut paham sebagian. Ya. Jadi bermacam-macam berkembang dalam gereja. Tuh kan, Bapak Ibu pasti senyum-senyum jengkel gitu ya melihat dia ini, dengerin dia. Pasti nggak paham kan apa yang dia omongan tadi itu. Coba diputar 10 kali supaya Bapak Ibu paham apa yang dia sampaikan. Karena terlalu cerdas orang ini. Dia kan katanya mantan pendeta S2 dan dipuja-puja katanya mualaf cerdas. Makanya ngomongnya sampai seperti ini gitu ya. Bahkan makhluk seperti saya ini nggak bisa, mungkin harus makhluk kasat mata gitu yang mendengarkan dia. Jadi baru paham. Nah, contohnya adalah ketika dia mengatakan Allah sang pencipta menurunkan roh ciptaannya ke dalam tubuh Yesus. Ini gimana maksudnya? Allah sang pencipta menurunkan rohnya ke dalam tubuh Yesus. Ini yang pertama ya. Jadi roh itu adalah ciptaannya. Jadi menurut dia bahwa Roh Allah menghinggapi Yesus, itu yang pertama. Dan ini konyol, ini salah kaprah ini ya. Karena
Kalau dia mengutip tadi itu Yohanes pasal pertama ayat 14, harusnya dia paham bahwa itu atau Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi daging atau yang menjadi manusia. Kok bisa dihinggapi Roh Kudus? Kemudian Roh Allah itu adalah ciptaan, kata dia. Nah, ini gimana ceritanya ya? Bagaimana Allah menciptakan? Karena dia sendiri tidak punya roh gitu ya. Kalau ada orang ngomong firman Allah ciptaan itu saya sudah sering gitu ya. Ini juga membingungkan juga. Bagaimana Allah menciptakan firman-Nya kalau dia tidak punya firman? Karena Allah menciptakan dengan firman-Nya. Lah ini Allah nggak punya roh, sehingga dia harus menciptakan rohnya. Saya nggak bisa membayangkan jika Allah, Sang Bapa wujud ini, tidak punya firman dan tidak punya roh. Mungkin ini, kayalannya si ini ya, Pak Danjo ini. Ngaco. Cara berpikirnya itu kebolak-balik kayak sungsang gitu, susah dipahami. Yang kedua, dia mengatakan tadi itu bahwa ketika Yesus dibaptis itu ya, ada Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati, kemudian ada Allah yang berbicara gitu ya. Nah, firman ini tidak menjadi manusia, tapi firman ini tadi yang disampaikan melalui burung tadi itu. Burung itu adalah Roh Kudus yang membawa pesan, kata dia. Ini gimana sih konsepnya ini kan? Di situ kan sudah jelas nampak bahwa ada Allah Bapa, kemudian ada Roh Kudus, ada firman yang menjadi manusia. Inilah Tritunggal yang sungguh sangat-sangat jelas bisa dilihat dengan kasat mata, gitu ya. Bahwa ketiganya adalah satu, bukan tiga. Karena baik Bapa, firman-Nya Bapa, dan rohnya Bapa itu satu kesatuan. Sama seperti saya. Baik saya, firman saya, dan roh saya itu adalah satu, bukan tiga. Bisa dibedakan mana Bapa, mana firman, mana roh Allah. Tapi tidak bisa dipisah-pisahkan, dibagi-bagi seperti itu gitu ya. Kemudian dia tadi juga ngomong begini. Kalau Yesus ngomong bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu bukan Yesus yang ngomong, itu bukan firman, tapi Roh Kudus yang memberikan ilham. Nah ini kan ngawur lagi nih. Kok bisa Roh Kudus memberikan ilham? Lah Yesus inilah adalah firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Dia mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada, karena memang demikian adanya. Karena Sang Firman sudah berdiam kekal di dalam diri Allah sejak kekekalan, sejak semuanya belum diciptakan, bahkan termasuk Abraham. Ini adalah praeksistensi Yesus tanpa batas waktu, bahwa dia sudah ada sejak kekekalan sampai pada kekekalan. Ini jelas loh, Yesus ngomong seperti ini menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan kemudian dia tadi itu ngomong begini, Roh Allah itu bukan Allah sendiri, tapi roh yang diutus Tuhan. Nah ini kan lucu, tadi sudah saya jelaskan, sudah saya singgung di awal. Roh Allah bukan Allah itu sendiri, tapi ciptaan. Lah kalau rohnya Allah bukan Allah, apanya Allah? Roh Allah itu ciptaan. Gimana sih ini konsepnya Allah menciptakan rohnya ini? Aneh-aneh orang-orang seperti ini ya. Dan Mume itu berbeda dengan rohnya. Jadi rohnya dan Mume bukan Mume. Kan aneh kan? Jadi bisa jadi kalau dia dan rohnya terpisah, itu maka almarhum. Ya Allah nggak bisa dikatakan seperti itu. Karena Allah itu adalah Esa. Jadi Allah yang Esa itu adalah Allah yang Tritunggal atau yang Trinitas tadi itu. Di mbok ya belajar dulu sebelum ngomong, diatur cara ngomongnya yang sistematis gitu ya, cara berpikirnya itu yang sistematis, jangan terbata-bata apalagi kalimatnya tidak lengkap supaya orang paham apa yang dikatakan gitu ya. Kalau baca skrip sebelumnya harusnya dihafalkan dengan baik. Kalau perlu contekannya itu masih ada di atas meja, jangan dibuang. Kalau lupa gini kan bingung mau ngomong apa gitu. Malu-maluin aja. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.